Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Yang beranggotakan saya Ria Puspitasari, yang kedua Selviana Rahmawati, dan yang ketiga Uswatun Hasanah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian teori belajar humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khasanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Menurut pandangan humanisme, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Humanisme yakini pusat belajar ada pada peserta didik dan pendidik berperan hanya sebagai fasilitator. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh dalam teori humanistik adalah Abraham Maslow, Carl Roger, dan Arthur Combs. Yang selanjutnya yaitu pandangan teori humanistik tentang proses belajar. Teori humanistik beranggapan bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri seseorang dalam belajar secara optimal. Hal yang mendasar dalam pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetensi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan ketakutan gagal. Pembelajaran humanistik memandang peserta didik sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang paling utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi satu dengan pribadi lain, serta kelompok di dalam komunitas sekolah. Proses belajar dianggap berhasil apabila peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Yang keempat adalah prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori humanistik. Beberapa prinsip teori belajar humanistik sendiri yaitu manusia mempunyai belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan peserta didik yang mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Tugas belajar yang mengancam diri adalah lebih mudah dirasakan apabila ancaman tersebut kecil. Apabila ancaman tersebut rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Belajar yang bermakna diperoleh apabila peserta didik melakukannya. Belajar lancar apabila peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Belajar yang melibatkan peserta didik seluruhnya ataupun seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kepercayaan diri pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Selanjutnya, serta belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Materi yang kelima adalah tentang implikasi teori humanistik dalam pendidikan agama Islam.
Implikasi ini meliputi penerapan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran. Para ahli psikologi humanistik berupaya menggambarkan keterampilan dan informasi kognitif dari segi-segi afektif, nilai-nilai, dan perilaku antar pribadi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.